Enggak. Kita nggak boleh terlalu mengidolakan orang seperti itu gitu ya. Pokoknya postur tubuhnya aja yang dibagusin gitu. Walaupun kita sedikit montok gitu ya, saya nggak mau bilang gemuk karena anak-anak saya dua-duanya gendut dan marah gitu kalau dibilang gendut. Mama, kita nggak gendut, kita hanya sedikit montok katanya gitu. Jadi ya, jadi istilahnya pakai sedikit montok gitu kan, enak kan gitu. Jadi tutup tapi badannya tegap. Jadi kalau jalan kelihatan kita percaya dirinya tuh muncul gitu ya. Itu cara cepat. Yang ketiga, ini sempatkan bersyukur atas segala yang sudah didapat dalam hidup. Kadang-kadang orang kalau misalnya sudah berasa mendapatkan sesuatu, lupa gitu ya, bersyukurnya tuh lupa gitu. Nah, ketika kita bersyukur, otomatis pikiran-pikiran negatif yang tadinya kita membuat kita nggak percaya diri itu hilang. Kita bersyukur, udah bersyukur banget nih saya ini bisa diundang sama ibu-ibu di sini gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif seperti misalnya, aduh jauh nih ya dari Jakarta sini, dari Balikpapan nggak ada. Itu langsung hilang gitu loh. Karena yang ada adalah tadi pikiran-pikiran positif aja yang ada gitu. Misalnya ibu-ibu, misalnya apa ya, di sini kan ibu-ibu PAN ya, ibu-ibu bukan. Jadi ibu-ibu dari mana aja ya? Campur ya, campur. Oke. Jadi misalnya ibu-ibu mau ketemu siapa yang paling sering ditemuin sama ibu-ibu nih? Pak RT. Pak RT-nya galak apa genit, Bu? Oh, genit ya, Bu ya? Waduh, kalau genit-genit jangan pakaian seksi berarti, Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ketemu seseorang misalnya, Pak RT-nya genit nih, gitu. Tapi kita jadi males kan kalau mau ketemu Pak RT-nya genit nih, males banget nih gue ketemu Pak RT misalnya gitu kan. Nah, kita bersyukur aja bahwa ketika dia genit itu berarti dia tertarik dong sama kita, berarti kita tuh menarik dong sebagai orang gitu ya. Iya kan? Ambil sisi positifnya tadi. Oh, kalau ada orang godain kita berarti kita menarik, kita berarti tinggal bagaimana kitanya aja mau ditangkap nggak tuh yang tadi yang tertariknya itu atau enggak gitu kan. Nah, itu kan jadi pikiran kita kan positif gitu munculnya. Nggak apa-apa deh, dia mau genit, yang penting kalau gue nggak ladenin dia, yang penting dia tantangan-tanganin surat hari ini juga yang gue mau bawa ke kelurahan. Ya, iya, kalau misalnya males nih gitu, kita tunda-tunda lagi, kapan lagi kita mau ngurus ke kelurahan misalnya gitu, ditunda lagi gitu, apalagi EKTP gitu ya. Wah, sini udah belum Bu EKTP Bu? Udah ya, ribet ya Bu ngantrinya. Oke, lanjut. Yang keempat, fokus pada tujuannya tadi. Jangan tadi mentang-mentang Pak RT-nya terus genit, terus kita nggak fokus sama tujuannya, mau minta tanda tangan sampai rumah, Pak, udah masak belum Ibu Pak? Lapar nih Pak saya gitu. Memanfaatkan gitu. Jangan. Jadi fokus. Targetnya apa tadi ke tempat Pak RT? Targetnya untuk minta tanda tangan supaya bisa ke kelurahan. Bila perlu, begitu kita datang dia langsung tanda tangan gitu. Ya. Jadi fokus. Kalau misalnya ada ibu-ibu juga yang apa nih, pengusaha gitu ya, mau ketemu kliennya gitu, fokus pada tujuannya tadi gitu. Jangan sampai pikirannya teralihkan. Munculkan kebanggaan pada apa yang kita punya gitu. Misalnya kalau UKM itu atau pengusaha, produknya misalnya belum dikenal sama masyarakat. Kalau misalnya kita nggak bangga dengan produknya kita sendiri itu tadi gitu, orang lain mau bangga bagaimana? Kitanya aja nggak bangga, disayang gitu. Produknya kita tuh disayang sendiri. Jadi tetap fokus, itu memunculkan kebanggaan. Lanjut lagi, jangan diam atau takut. Dalam suatu, pernah ikut rapat-rapat nggak ibu-ibu? Sering ya, arisan juga ya Bu ya, sering ya. Kalau di arisan sih ngomongnya nggak takut pasti. Tapi ngerugi sana sini biasanya Bu. Gosip itu paling enak ya Bu ya. Nah, dalam suatu rapat, kadang-kadang orang takut ngomong, diem aja gitu, dengerin aja. Sebenarnya banyak nih yang mau disampaikan. Sebenarnya saya nggak setuju nih sama yang dia ngomongin nih. Tapi udahlah, biar aja daripada ribut gitu, atau daripada lama, udah ngantuk nih mau pulang gitu. Jangan takut, jangan diam. Jadi harus bicara. Yang harus diingat tadi adalah tidak ada manusia yang sempurna. Gak ada Bu, presiden aja nggak sempurna. Sering kok dia dikritik, ya kan? Presiden curhat dulu, apalagi kita perempuan curhat nggak apa-apa gitu, presidennya curhat, ya kan? Jadi tidak ada. Bikin kesalahan misalnya mau ngomong di dalam suatu rapat atau pertemuan atau perkumpulan atau di depan seperti begini,
jadi takut ngomong karena takut salah gitu. Nanti kalau saya ngomongnya nggak teratur, diketawain orang gitu. Nggak apa-apa. Yang penting berani dulu gitu. Kalau nggak berani ngomongnya dulu gitu, kapan mau tampilnya, kapan mau percaya dirinya gitu. Semua orang pasti bikin salah. Nggak ada. Yang sempurna tuh cuma Allah katanya. Jadi kalau manusia mau salah sedikit, nanti misalnya gini nih, saya jalan kesangkut kabel, ini saya jatuh gitu di sini, gitu. Saya akan bilang, wah itu kesalahan sedikit, nggak apa-apa. Saya sering kok Bu, dengan pakai high heel gini, saya jalan di kantor dengan PD-nya, saya jalan tiba-tiba di bawah karpet ada lubang, saya jatuh gitu Bu. Terus orang kan pada ngeliatin, kenapa Bu? Oh nggak apa-apa, itu di bawahnya ada lubang, tenang aja. Jadi itu kita anggap sesuatu yang bukan yang, aduh gue tensin banget nih. Ada loh Bu yang suka nangis kalau malu kan. Perempuan tuh kalau malu suka nangis Bu. Benar, tapi jangan gitu. Kenapa gitu? Yang sedikit sebentar itu bagi orang cuma saat itu aja. Ngapain kita pikirin lama-lama gitu? Udah nggak apa-apa, itu tenang aja, saya cuma jatuh. Itu tadi bawahnya ada lubang tuh, gitu, bener itu gitu. Gitu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya, jangan fokus hanya pada diri sendiri. Kalau kita dalam satu perkumpulan atau dalam bersosialisasi, kita ngomongnya kita mulu, saya. Ibu siapa? Nur. Kalau menurut saya sih ya, saya pengen dihormati, tapi saya lebih menghormati orang duluan. Gitu ya caranya. Walaupun pendapat dia salah, tapi saya akan menghargai. Bagus ya ibu-ibu ya? Setuju ya? Ya, oke. Terima kasih. Buat Ibu Nur. Mana sih bawa oleh-oleh buku loh? Nanti kalau ada yang ini bisa dibagi loh. Hah? Ini apa? Oh, ini hadiah Bu dari panitia. Asik, selamat ya. Jadi, saya lebih suka kalau dalam membawakan acara itu dialog interaktif Bu. Supaya apa? Perempuan berani ngomong. Nama website saya itu Perempuan Indonesia Bicara. Saya pengen, pikiran saya mungkin agak terbuka gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang, pikiran-pikiran saya kadang-kadang agak sulit diterima karena terlalu terbuka. Tapi memang pada dasarnya prinsip saya adalah orang itu harus nggak boleh dibuai terus gitu. Kalau orang dibuai terus, ketiduran dia. Dia harus diingatkan, dan saya sangat mengencourage perempuan Indonesia untuk berani bicara. Makanya saya lebih suka dialog interaktif. Nah, tadi salah satunya adalah menghormati, misalnya orang berpendapat lain, hormati. Jangan, kita nggak bagus nyontoh yang di DPR itu yang sering ditonton, mereka berantem sampai lari-lari ke depan mau pukul-pukulan, kan kita ketawa ya Bu ngelihatnya ya. Itu nggak banget gitu. Oke, saya setuju pendapat kamu, tapi belum tentu saya akan terima pendapat kamu gitu. Pendapat saya begini, bagaimana supaya kita sama-sama setuju? Mari kita cari jalan keluarnya gitu. Yang penting tetap rasa saling menghormati, dihargai. Jangan merasa misalnya kita juga mau rapat sama orang, ada satu orang mau ketemu sama orang, kita merasa nih, orang ini yang butuh gue. Banyak Bu, begitu nggak? Jujur kalau misalnya orang yang kita mau ketemuin itu lebih di bawah kita, kadang-kadang dia butuh gue gitu, biarin aja. Itu kadang-kadang suka menimbulkan sikap meremehkan, jadinya kita munafik. Jangan munafik. Kalau mau jadi perempuan yang kuat, jangan munafik. Itu harus lebih berani mengekspresikan diri. Jadi kita nggak munafik. Oke, lanjut. Yang terakhir, kita harus ingat bahwa semua orang, tidak ada yang suksesnya tiba-tiba lahir langsung sukses. Tiba-tiba baru buka usaha, gue udah keluar duit 10 juta nih, kenapa gue gak sukses ya gitu. Ya lu jualannya di mana gitu, misalnya kalau dagang gitu. Orang jualan di tempat yang nggak ada orang yang mau beli atau nggak ada orang lewat, gimana walaupun mau keluar ratusan juta juga nggak ada gitu. Jadi itu yang harus diingat, bahwa semua orang yang sekarang sukses awalnya nggak sukses. Awalnya mereka sulit untuk bangkit, juga memikirkan idenya mau ngapain aja susah gitu. Ya, saya ingin tahu ibu-ibu di sini
kira-kira kriteria sukses itu apa sih? Kita dari tadi ngomong sukses, semua orang sukses, tapi ada nggak yang dalam pikiran sukses itu yang seperti apa? Ibu siapa? Mic-nya nggak ada dua ya? Terima kasih. Untuk siapa namanya? Ibu Ani. Ibu Ani. Dari IKWI. Untuk sukses itu pertama kita harus ulet ya, Ya. harus punya keyakinan. Suksesnya sendiri itu apa? Oh, sukses Bagi ibu sukses itu apa? berhasil. Iya, berhasil dalam hal apa? Dalam hal tujuan kita. Tujuan kita misalkan dalam rumah tangga kita harus sukses sampai akhir gitu. Jadi kita kan harus punya, iya bahagia. Jadi kita harus punya kiat tersendiri untuk mencapai kebahagiaan itu. Rumah tangga. Iya. Itu suksesnya ibu ini ya. Kita nggak boleh memandang remeh sebuah tujuan sukses bagi seseorang. Karena setiap orang itu unik. Setiap orang punya tujuan sukses dalam dirinya sendiri. Bagi saya, walaupun saya sudah pergi kemana-mana, sukses bagi saya adalah ketika tulisan-tulisan saya bisa dibaca oleh semua orang di seluruh dunia, misalnya gitu. Bukan sukses saya bukan karena banyak uang, bukan karena bisa pergi kemana-mana, bukan itu, tapi sukses itu pada level yang seperti itu. Ada kepuasan tersendiri dalam diri yang bisa dihargai, seperti itu. Nah, ada lagi yang mau versi suksesnya siapa? Jangan lagi dong. Ibu ini terus yang ngomong, ayo sini yang muda-muda nih, mana? Ayo. Tak kasih mic nih. Ayo. Mau ngomong? Sukses menurut Mbak apa? Kalau bagi saya, sukses itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya saya kan sebagai mahasiswa, ya setidaknya apabila ada teman saya yang tidak bisa, saya kan membantu, dan itulah kepuasan diri dari diri saya, seperti itu. Oke, itu sukses menurut Mbak siapa tadi namanya belum disebutin? Mbak Nova. Mbak Nova. Oke, terima kasih Mbak Nova. Ya, jadi itu poin yang tadi kira-kira untuk tampil percaya diri sudah bisa dipahami belum, ibu-ibu? Ya, itu tampil percaya diri, bukan benar-benar percaya diri dalam hati. Pada suatu momen di mana kita butuh rasa percaya diri itu timbul dengan instan. Nanti kalau misalnya mau di copy, bahannya boleh. Poin-poin apa aja nih kalau besok saya mau ketemu orang, apa yang harus saya siapin? Buka kamusnya, gitu. Ya. Jadi ini. Dari sini ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya lanjut ke bagian menjadi perempuan mandiri. Ya, silakan. Mic-nya tadi mana ya? Mic-nya? Mic-nya? Minta tolong orang nyatotin pertanyaannya, boleh nggak? Namanya Ita ya. Tidak semua perempuan ya seperti apa yang Anda gambarkan ya. Terkadang banyak beberapa perempuan wanita itu punya sifat bawaan seperti pendiam ya. Pendiam itu ada ya. Nah, itu bagaimana dia bisa memunculkan kepercayaan dirinya. Itu aja. Terima kasih. Ibu siapa, Bu? Ibu Ita ya. Oke. Pertanyaannya Ibu Ita bagus ya. Ada orang yang sifatnya pendiam. Bagaimana memunculkan rasa percaya dirinya? Pendiam bagus, Bu, daripada tukang ngomong di sana sini nggak ada isinya kan ya. Pendiam nih maksudnya pendiam, pemalu, introvert gitu. Sifat bawaannya dia sangat pendiam. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa setiap orang pendiam itu tidak punya potensi dalam dirinya, ya. Jadi yang harus dilakukan oleh orang yang pendiam ini adalah bagaimana membuat dirinya sendiri bisa memunculkan potensi yang ada dalam dirinya dia. Kalau misalnya dia sudah menyadari bahwa dianya itu pendiam, pemalu, saya ingin seperti orang-orang, saya ingin seperti orang-orang pede, sana sini ngomong berani gitu ya. Tapi saya pemalu, dia sadar, Bu, bahwa dia sudah menyadari. Sekarang ketika ditanya kepada dia, mau nggak dia mengubah dirinya dengan mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya? Kalau dia bilang dia pendiam, itu sudah sifat bawaan saya pendiam,
dia sendiri nggak mau, tidak akan ada yang bisa mengubah sifat apapun dari dia. Ya, harus ada dari kemauan dari dianya sendiri. Ya, dia dibuka, diyakinkan. Apa yang membuat dia pendiam? Kalau dia kemudian suka curhat sama orang lain, saya pendiam nih misalnya karena saya malu dengan gigi saya, misalnya gitu. Ya, gigi saya nggak bagus, gigi saya gede-gede nih gitu. Apa yang harus dilakukan supaya menghilangkan sifat pendiamnya karena giginya tadi? Misalnya giginya pakai kawat kayak saya misalnya gitu ya. Ya, jadi pendiam, sifat bawaan itu dicari. Masalahnya apa? Ketika dia menjadi seorang yang... Terima kasih ya Bu ya sempat datang ke sini, oke? Terima kasih Mbak Risa. Yang ingin saya tanyakan, setelah tadi mendengarkan penjelasan Mbak Risa, apabila tahapan-tahapan ini sudah kita laksanakan, kita sudah merasa percaya diri, misalnya kita akan menghadapi orang-orang penting atau pimpinan kita atau orang-orang yang kita hormati, kita sudah mantap, sudah percaya diri. Namun orang yang kita hadapi ini sepertinya meremehkan kita, memandang sebelah mata dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Rita tadi ya. Kasih tepuk tangan dong. Apa yang harus dilakukan nih? Gue udah percaya diri, kurang ajar. Meremeh gue, sialan nih gitu kan. Dalam hati kita pasti begitu kan. Gak apa-apa Bu. Dia mau remehin kita, dia mau memandang sebelah mata kita, itu kerugiannya dia sendiri. Yang penting kitanya sendiri sudah tetap pede. Dan yang mesti diingat, pejabat, orang penting, bukan cuma dia. Jadi kita nggak terlalu mengidolakan seseorang begitu tinggi gitu. Karena kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita ini penting gitu. Jangan anggap karena gue ini ibu rumah tangga gue nggak penting ya. Gue penting gue kalau ngomong juga. Kalau gue ajak ibu-ibu demo nih, harga-harga nih, ikut semua. Ibu-ibu percaya nggak kalau ibu-ibu itu adalah kekuatan terbesar? Karena apa? Karena ibu-ibu yang pegang uang belanja. Ya kan Bu? Ada satu rumah makan yang di situ yang saya mau beli contoh Wong Solo. Waktu itu laku Bu, banget laku. Begitu dia muncul es poligami Bu, ibu-ibunya sekeluarga itu misalnya kalau lewat gak mau, dia pengkampanye poligami, sampai esnya aja poligami, enggak, bangkrut Bu. Ya tutup kan? Ngapain kita ibu-ibu ini kita poligami juga mau, dengernya aja susah. Kok kita mau minum es poligami, kita mau minum dulu poligami, bayar itu. Iya, apain gitu. Jadi itu. Terus kalau misalnya mau jual barang nih ya, makanya saya kalau jualan apa senengnya sama ibu-ibu Bu. Karena ibu-ibu uangnya banyak. Iya, uangnya banyak gitu, mau jualan apa-apa aja. Bapaknya tiap bulan, udah bapak, papa jangan bawel nih, yang penting mama kan nggak ngerecokin papa, yang penting bisa ngatur uang belanjanya gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu, saya nggak tahu kenapa tuh entah bagaimana, ibu-ibu tuh pintar banget. Terus kalau nawar tuh pintar banget gitu. Saya sampai minta ajarin sama adik saya gitu, karena kan gini, kalau saya kan posisinya jadi bapak dan jadi ibu juga karena saya single parent gitu ya. Jadi yang bantuin ngurusin anak-anak saya tuh adik saya sama ibu saya. Itu saya kasih uang berapapun, misalnya sebulan, jatah anak-anak lo segini Mbak, gitu kata adik saya. Aduh, gue gak punya duit nih, gue kurangin ya 1 juta misalnya gitu. Ya udah deh gitu. Itu tetap cukup gitu. Hebat banget kan Bu ibu-ibu ya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang hebat ngatur uang belanja. Jadi ada ide kreatif banget. Nah makanya jangan anggap remeh itu ibu. Kembali tadi ke DRT juga loh Bu, psikis itu ya. Laki-lakinya bilang, lo nih bukannya nyari duit kayak malah tidur aja di rumah gitu. Padahal lagi nyari inspirasi aja. Di dalam mimpi. Oke, apa sih Bu yang kira-kira bikin ibu suka marah sama suami itu Bu? Mungkin menjengkelin kali ya. Apa yang menjengkelkannya? Contohnya. Udah gak asik lagi nih kayaknya ML-nya. Enggak, kan kadang ya seperti tadi kayak masalah jemuran. Ketiduran. Padahal cuma disuruh jagain jemuran kan. Kadang memang hal-hal sepele memang kadang membuat kita marah-marah pada suami. Tapi suaminya suka marah nggak Bu sama ibu?
Kadang-kadang juga sih. Tapi dia marah pasti hal yang prinsip kan? Kadang gitu. Oh, kadang jadi juga, seringnya nggak prinsip. Ya kan, ibu korban KDRT juga. Kadang masalah anak aja. Oh iya, itu memang sering jadi dalam mendidik anak tuh memang Ya, sering benar, gitu ya, itu aja. bertentangan gitu ya. Tapi menjengkelkan gitu ya. Menjengkelkan. Bu, masa punya laki-laki setelah jadi suami menjengkelkan semua Bu? Yang penting duitnya aja atau gimana Bu? Enggak kan? Enggak dong gitu ya. Bawaan. Ini seneng bawaan terus di sini jajan gara-gara minum air Sungai Mahakam katanya tadi malam. Iya, jadi jangan terlalu diberatkan gitu Bu. Cuma urusan jemuran gitu. Ya, jadi kenapa sih mesti nanti jadi nggak asik gitu hubungannya? Suami kalau di mana-mana itu juga nggak asik gitu. Jadi jangan terlalu santai aja ya, cuma jemuran ntar juga kesel gitu, boleh kesel gitu ya. Tapi jangan sampai marah-marah begitu terus jadi beban hatinya. Jadi nggak nikmat lagi Bu belanja diskonnya Bu nanti Bu. Ya, oke, lanjut. Oke, nah itu tadi kiat-kiat untuk menjadi mandiri yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dan intisari dari diskusinya. Saya masih ada waktu nggak ya? Masih. Ya, gini, yang saya punya hadiah buku. Ini buku saya. Jadi saya tadi belum ceritakan bahwa sebenarnya saya membuat buku ini itu inspiratornya itu Ibu Kartini gitu ya. Ibu Kartini dia tuh ada sekarang kemarin katanya ada kontroversi kenapa sih Ibu Kartini? Padahal kan banyak pahlawan perempuan lain gitu ya. Kartini itu menurut saya hebat banget marketingnya. Kenapa dia marketingnya hebat? Dia pintar menulis. Kalau dia pintar menulis, kemudian dia kirimkan kepada orang-orang yang juga punya jaringan bagus untuk menyebarkan tulisannya dia, isi pemikirannya dia itu nyampe kemana-mana Bu. Itu yang saya lakukan sekarang, makanya kemudian saya banyak menulis, membuat buku, ya supaya pemikiran-pemikiran saya sampai. Nah, dari diskusi kita tadi, ini ada 3 buku ya, 3 buku ya. Ini yang lama yang tahun 2009, ini yang tahun 2011 buku saya. 2012 ada 3 buku, cuma belum selesai karena saya masih agak-agak sibuk. Tapi akan ada keluar juga, judulnya Every Woman is Beautiful gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan di buku saya yang baru itu bahwa setiap perempuan harus merasa dirinya cantik. Kalau ada orang yang bilang kamu tidak cantik, suruh ngaca. Udah cantik belum gitu? Terus kata yang ngaca, udah kok gue udah cantik. Kata siapa lo cantik? Kata lo sendiri kan? Gitu. Oke, ada yang mau bertanya Bu? Ada 3 buku buat hadiah yang bertanya. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Santi. Saya ingin mengomentari atau bertanya sedikit tentang tadi cerdas berpakaian. Ya. Jadi dikatakan bahwa untuk salah satu faktor untuk meningkatkan atau menambah confidence atau percaya diri adalah kita cerdas berpakaian, di mana kita berpakaian harus menempatkan pada posisi atau tempat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah pada saat misalnya kita ke mall, kemudian kita berpakaian minim, ya? Karena terkadang orang mendefinisikan seks itu adalah berpakaian minim. Kita berpakaian minim, apakah itu bentuk cerdas secara berpakaian atau itu bentuk dari eksploitasi tubuh? Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaannya bagus banget tuh. Eksploitasi tubuh atau bagian dari kebebasan berekspresi? Kalau saya menjawabnya, itu tergantung bagaimana yang melihatnya. Ya. Ketika seseorang ingin ke mall, berpakaian minim sendiri itu pun harus didefinisikan lagi. Minimnya seperti apa? Minimnya seperti apa? Misalnya dia pakai rok mini dengan tank top atau bagaimana gitu. Ya, seperti itu gitu ya. Nah, itu sudah jelas. Tadi kita bicara soal cerdas atau tidak cerdas. Ketika kita melihat itu, orang pergi ke mall seperti itu cerdas nggak? Cerdas menurut dia. Ya, cerdas menurut dia, betul. Ya, tapi menurut orang lain cerdas nggak? Nggak. Berarti semua berpulang kepada opini orang yang melihat tadi. Ya, ketika dia tampil seperti itu, pasti dia punya rasa percaya diri. Dia pengen
menampilkan tubuhnya yang bagi dia seksi itu, padahal kadang-kadang nggak seksi gitu. Lemaknya di mana-mana, pakainya ketat gitu ya. Itu udah seksi menurut dia, padahal bagi orang lain, idih, nggak banget gitu. Nah, yang malu siapa? Yang malu yang dia sendiri gitu. Tapi dia confident gitu dengan keadaannya dia. Kecuali pada saat dia berpakaian seperti itu, ada yang bilang, kita kan katanya orang Indonesia nih, katanya nggak boleh gitu ya Bu ya, negor orang nggak sopan gitu katanya kalau misalnya, kamu sebenarnya cantik loh, tapi kalau kamu pakai baju kayak gitu jadi nggak cantik gitu. Nggak ada kan yang mau negor seperti itu. Jadi itu kita kembalikan kepada pemikirannya masing-masing, kepada orang yang berpikiran. Ketika orang itu berpikiran terbuka, dia akan menganggap itu hak asasi orang. Dia bebas mau pakai baju seperti apapun, dia bebas gitu. Tergantung bagaimana kita berpikirnya, melihat mindsetnya kita, melihat orang itu berpakaian mengganggu kita atau tidak. Kalau dia tidak mengganggu kita, ya biarin aja. Kenapa kita jadi sibuk ngurusin orang gitu? Ntar kalau dibilang kita udah pakai bajunya panjang gitu, ke mall panjang rapi banget gitu, ih tuh orang ke mall pakainya kayak mau kondangan. Bisa juga kita yang diomongin seperti itu gitu. Panjang pun diomongin, mini pun diomongin. Jadi balik lagi ke mindsetnya yang tadi, yang melihat. Cerdas itu hubungannya dengan rasa percaya diri. Tapi rasa percaya diri tadi itu bukan berarti bisa semua orang harus menganggap dia percaya diri. Tidak gitu. Dia ada cerdas, ada tidak. Kita menilainya bagaimana? Cerdas atau enggak menurut kita? Kalau saya sih nggak mau gitu. Itu masuk angin kalau kayak gitu. Dan juga ngapain gitu Bu ke mall kalau pakai yang mini-mini itu, kasihan amit-amit dibagi-bagi gitu paha kita gitu, dada kita. Gitu. Itu kembali lagi kepada opini mindsetnya pribadi. Kira-kira terjawab nggak? Ya. Itu. Oh yang ini nih, rok di atas lutut nih. Nyampe juga ke sana nih. Jadi apalagi sekarang ya Mbak ya, ada undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang mana pada saat kita di mall kita harus berpakaian pantas, tapi untuk kondisi sekarang bahkan celana pendek pun itu dipakai ke mall. Apakah itu bentuk dia merasa percaya diri itu seperti apa? Ya, dia percaya.